Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratih TV dan juga pendengar radio In FM Kebumen dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Carla Serlita kembali menjumpai Anda dalam program Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Untuk kesempatan hari ini Selasa 28 Desember 2021, selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0821 333 55547, dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube live kami di Ratih TV Kebumen. Baik, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Semakin alami lingkungan, maka keadaan hayatinya juga akan semakin bermacam-macam. Lingkungan atau ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi manusia dan juga seluruh spesies serta makhluk hidup yang lainnya ada di bumi tentunya. Selain itu, semakin tinggi keanekaragaman hayati di suatu daerah, semakin besar pula peluang untuk melakukan pembangunan. Nah, siang ini kita akan mengupas keanekaragaman hayati di Kabupaten Kebumen dan juga pengelolaannya tentunya. Telah hadir bersama kita sore hari ini ada beliau Bapak Asifuddin STMT, Kasih Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan dari Disperkim LH. Selamat sore Pak Asifuddin. Selamat sore Mbak Tata, selamat sore pemirsa Ratih TV, pemirsa Radio In FM di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asifuddin? Alhamdulillah. Sehat ya? Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Baik, luar biasa sekali. Pak Asifuddin tidak sendirian, ada narasumber yang kedua tentunya yang akan membagikan informasi kepada Anda. Ada Bapak Yoyo Tristyo Budi, Eshut MN. Beliau penyuluh kehutanan muda dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Selamat sore Pak Yoyo. Selamat sore Mbak Tata. Baik, silakan untuk menyapa pemirsa dan juga pendengar. Ya, selamat sore pada semua pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat sore. Baik, apa kabar Pak Yoyo? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat ya, ya. Nah itu yang paling utama, kita harus menjaga Betul, kesehatan. Baik, bersama Pak Asifuddin dan juga Pak Yoyo kita akan membahas terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Sekali lagi bagi Anda yang bergabung bisa melalui 0821 333 55547, dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui Facebook dan juga YouTube Ratih TV Kebumen maksud kami. Baik, saya ke Pak Yoyo terlebih dahulu. Pak Yoyo, ini mungkin sebelum kita mengungkap yang lebih jauh seperti apa sih pengelolaan keanekaragaman hayati, mungkin dari Pak Yoyo bisa disampaikan kepada pemirsa Ratih TV. Sebetulnya keanekaragaman hayati ini apa sih Pak? Oke, baiklah Mbak Tata. Keanekaragaman hayati atau kita biasa sebut biodiversity, atau lebih mudahnya biasa kita sebut kehati, Pak. Oh, kehati. Kehati. Jadi kehati ini merupakan istilah payung sebetulnya untuk menyebut variasi keragaman dari makhluk hidup, mulai dari tingkat atau level ekosistem, spesies sampai genetik, Mbak. Baik. Dan kita di Kebumen patut bersyukur karena dengan keragaman kondisi topografi, geologi dan sebagainya, mulai dari pantai hingga ke perbukitan, itu memperkaya keragaman hati yang ada di kita, baik pada level ekosistem maupun spesies maupun genetik. Oke, baik. Nah ini kalau kita boleh tahu sebetulnya urgensinya ke hati di kehidupan kita itu apa sih Pak Yoyo? Jadi ketika kita bicara keanekaragaman hayati, sebetulnya seluruh aspek kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari keragaman hayati. Mulai dari yang terkait dengan pangan, mulai yang terkait dengan sandang, papan, obat-obatan, pakan dan sebagainya, itu semuanya banyak bergantung pada keanekaragaman hayati, Mbak. Termasuk juga aktivitas wisata itu juga banyak tergantung ke keragaman hayati. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa keragaman hayati itu mencakup ekosistem. Sebagai contoh, kita mungkin sama-sama tahu bahwa di ujung barat Kebumen ada namanya wisata Muara Kali Ijo atau mangrove Kali Ijo ya, kenal itu. Itu
sebagai salah satu contoh dari keragaman hayati pada level ekosistem. Ya. Dan kita bersama tahu bahwa di sana itu sempat viral dulu beberapa tahun yang lalu. Itu ketika pertama kali dibuka itu menjadi objek wisata yang cukup menarik. Nah, di sana juga kita tahu bahwa ada spesies yang sempat menggegerkan Kebumen. Nah, itu cukup menarik di sana. Ternyata di ekosistem mangrove itu ada namanya Cocrodylus porosus atau buaya muara. Nah, itu contoh dari keragaman di tingkat spesies. Dan masih banyak keragaman spesies yang ada di sana. Dan untuk pemanfaatan hampir semua aktivitas perekonomian kita itu banyak bergantung ke keragaman hayati, Pak. Banyak kita tahu bahwa di Kebumen ini mungkin salah satunya itu bisa kita ketahui bersama terkenal dengan jenitrinya. Jenitri itu juga bagian dari keragaman hayati. Selain itu lanting. Lanting itu kan bahan bakunya juga dari singkong. Itu juga bagian dari keragaman hayati. Jadi ketika bicara keragaman hayati, hampir seluruh kehidupan kita bergantung ke sana, Pak. Maka itu menjadi penting bagi kita bersama untuk bagaimana kita menaruh kepedulian terkait dengan aspek pelestariannya. Pemanfaatan boleh, namun tetap harus memperhatikan aspek pelestariannya. Baik itu. Yang perlu digarisbawahi adalah pemanfaatan boleh, tapi juga kita harus menjaga kelestariannya. Ini menarik sekali ya, Pak Yoyo. Baik, nanti kita akan kembali masih dengan tema pengelolaan keanekaragaman hayati. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 082133355547. Nanti kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, masih dengan tema pengelolaan keanekaragaman hayati. Dan saya kembali ke Pak Yoyo terlebih dahulu. Ini terkait tadi disebutkan baru sedikit ya Pak ya, salah satunya adalah ini jenisnya yang kita punya buaya muara, seperti itu. Mungkin lainnya Pak Yoyo, mungkin bisa disampaikan apa sih jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Kebumen? Oke Mbak, sebetulnya keragaman hayati di level spesies Kebumen itu cukup banyak sebetulnya. Dan Perkim LH dari mulai tahun 2017 itu sudah melakukan inventarisasi, baik pada level tumbuhan maupun satwanya itu cukup banyak, ada lebih dari 500-an lebih. Selain buaya muara, beberapa jenis spesies yang termasuk dilindungi di Kebumen ini antara lain itu ada penyu. Mungkin orang sekarang pada tertarik ketika ada kegiatan lepas tukik. Nah, itu penyu yang ada di Jogosimo, itu juga jenis yang dilindungi. Ada lagi kijang. Ya, kijang itu dari hasil inventarisasi kita dulu itu dijumpai di daerah Wadas Malang. Ada juga beberapa jenis elang. Selain itu juga ada terenggiling. Nah, itu juga jenis yang dilindungi. Dan masih banyak lagi, terutama jenis-jenis yang tidak dilindungi, yang istilahnya itu hidup liar, berada di habitat alam. Itu berbagai jenis burung, kutilang dan sebagainya, yang sekarang juga kondisinya, populasinya mulai terancam. Selain keragaman spesies, kita juga punya keragaman genetik yang cukup memiliki nilai ekonomi tinggi, dan itu khas atau endemik Kebumen. Itu antara lain kelapa genja entok. Kelapa genja entok, dan juga ada sapi PO, peranakan ongol. Nah, itu juga bagian dari keragaman genetik yang punya nilai ekonomi tinggi di Kebumen. Dan juga ada yang dikembangkan oleh BPI Rawakele, itu ikan tulmen, tutul Kebumen, seperti ikan nila. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali sebetulnya ya Pak ya, yang kita miliki khususnya di Kabupaten Kebumen. Nah, itu pentingnya kita juga yang tadi disampaikan Pak Yoyo, kita ini semua berkesinambungan seperti itu,
kita harus melestarikan agar nantinya ya ini agar tidak punah seperti itu ya Pak Yoyo ya. Baik, saya ke Pak Asifudin terlebih dahulu. Pak Asifudin, terkait dengan upaya pelestarian dan juga usaha dari pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjaga ini seperti apa Pak? Jadi pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Parkir MLH kita punya beberapa kegiatan, terutama di bidang lingkungan hidup ya. Itu memang beberapa kegiatan itu saling terkait, dan dari beberapa kegiatan itu kita selalu pusatkan, terutama yang kegiatan keanekaragaman hayati kita pusatkan untuk mendukung misalnya di kelompok masyarakat pelestari penyu. Itu seperti yang disampaikan Mas ya tadi, kita sudah punya minimal 2 ya, di Jogosimo sama di Tambak Mulyo. Nah itu kita dorong terus, kita bina, kemudian kita kasih juga penyuluhan dan kita kasih bantuan baik itu sarpras maupun apa istilahnya ya semacam uang pembinaan untuk mereka kan melestarikan penyu itu mencari telur di pasir itu kan atas swadaya masyarakat. Nah itu kita dukung, kadang kita kasih upah penetasan seperti itu. Kemudian kita juga melalui program yang lain seperti program Kampung Iklim, kita perbanyak tanam-tanaman gitu, kita jadikan wilayah-wilayah di Kabupaten Kebumen itu kita jadikan namanya Kampung Iklim. Jadi dari situ kita kasih sarana prasarana, kemudian kita kasih bibit juga, supaya nanti di samping untuk pengembangan Kampung Iklim untuk mencegah adanya perubahan iklim, kita juga berusaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi kadang-kadang kita juga memberikan semacam kayak bibit-bibit tanaman yang itu sifatnya langka atau hampir punah, dan itu biasanya khas di daerah tersebut. Itu. Contohnya apa ini Pak Asifudin? Contohnya kalau misalnya kita di daerah Situagung kita kasih bibit yang di sana kan ada kayak pemulihan tanaman, ada dianekaragamkan gitu kan, ada beberapa jenis pisang, kemudian ada pojok merah dan lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian di kawasan hutan kota Kabupaten Kebumen kita juga kasih tanaman-tanaman yang sifatnya langka seperti itu. Baik. Nah ini upaya-upaya yang terus dilakukan dari PMK, tapi tanpa dukungan dari masyarakat ini ya, masyarakatnya harus turut andil seperti itu. Nah kalau kita boleh tahu sebenarnya kita harus apa sih Pak dalam berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati ini? Mungkin dari Pak Asifudin? Ya, jadi seperti sudah disampaikan tadi bahwa yang namanya ketika sebuah wilayah itu punya keanekaragaman yang tinggi, otomatis dia itu akan memberi manfaat baik ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya kepada manusia. Karena yang namanya manusia itu kan dia jelas sebagai makhluk yang konsumsi baik tumbuhan maupun hewan. Itu istilahnya dalam biologi namanya Nah, di situ kan dia butuh makanan dari tanaman-tanaman, kemudian dari hewan-hewan juga seperti itu. Artinya ketika semakin banyak tingkat keragaman hayati di suatu wilayah, otomatis dia punya potensi untuk memanfaatkan maupun untuk menjual seperti itu. Kemudian untuk bagaimana supaya masyarakat bisa melestarikan keanekaragaman hayati, ya memang itu harus butuh kesadaran dari semua warga masyarakat Kebumen. Maka dari itu kita sering melaksanakan program-program untuk mendukung itu, seperti misalnya kita kasih di wilayah-wilayah di pedesaan itu kita kasih program namanya peraturan desa. Melalui peraturan desa itu nanti kita melarang perburuan satwa liar, kemudian kita melarang setrum ikan, kemudian melarang menangkap ikan pakai potas dan lain sebagainya. Artinya hal-hal seperti itu kan yang sering mengurangi jumlah hewan-hewan langka. Ketika perburuan liar membunuh burung-burung yang khas dan lain sebagainya, otomatis nanti populasinya berkurang. Jadi kita berusaha untuk mengurangi itu. Di samping itu juga kita melakukan pembinaan. Tapi kalau melihat masyarakat Kebumen ini terkait menjaga ini, kesadarannya seperti apa Pak Asifudin? Kalau masyarakat kesadarannya ya memang masih ya minim ya, lumayan agak minim juga. Karena itu juga sifatnya sudah bawaan dari manusia, memang harus selalu diingatkan, kemudian harus dididik supaya lebih melestarikan lingkungan gitu. Karena kadang-kadang manusia itu tidak sadar bahwa dirinya itu
sangat membutuhkan lingkungan sekitarnya. Dia sangat butuh oksigen, dia sangat butuh air bersih, dia sangat butuh keanekaragaman hayati. Tapi ketika itu tidak diingatkan, kita sering geleter gitu ya, sering lupa seperti itu, lupa daratan. Oke, baik. Nah ini tentunya ini PR-nya adalah terus mengedukasi masyarakat seperti itu ya Pak ya, mengedukasi, mensosialisasikan bahwa kita itu punya peran semuanya untuk menjaga keanekaragaman hayati khususnya di Kabupaten Kebumen. Kalau dari Pak Yoyo, ini masyarakat ini sebenarnya kalau tadi udah ya Pak Asifuddin, mungkin Pak Yoyo menambahkan apa sih yang mungkin ya kalau yang simpel tadi sudah ya, Pak Yoyo mungkin menambahkan yang harus kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Sebenarnya banyak hal-hal simpel yang bisa kita kerjakan dalam keseharian kita, dan itu berada dalam lingkungan rumah kita. Sebagai contoh gini Pak, banyak sekarang perumahan berdiri itu kurang memperhatikan bagaimana agar lingkungan rumah itu bisa. Masih di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen dan masih dengan tema pengelolaan keanekaragaman hayati. Silakan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar Radio IN FM, kami tunggu di 0821-333-55547 dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube kami di Ratih TV Kebumen. Masih bersama Bapak Asifuddin STMT, beliau kasih pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan dari Disperkim LH, dan juga Bapak Yoyo Tristiobudi, penyuluh kesehatan muda cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Baik, kita buka terlebih dahulu WhatsApp dan juga SMS yang sudah masuk di nomornya Ratih TV 0821-333-55547. Sembari menunggu untuk pertanyaan ditampilkan, mungkin saya ke Pak Asifuddin terlebih dahulu. Pak Asifuddin, ini beberapa waktu lalu Disperkim LH ini melakukan sosialisasi terkait dengan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati atau RIP Ripkehati seperti itu ya. Nah ini yang memuat rencana pengelolaan kurang lebih selama 5 tahun seperti itu. Nah kalau boleh tahu Pak Asifuddin, ini bisa disampaikan isi dalam Ripkehati ini apa saja ini Pak Asifuddin? Jadi penjelasannya begini ya Mbak Tata. Selama kurun waktu 2016, 17 sampai 18 kita sudah menyusun profil keanekaragaman hayati Kabupaten Kebumen, dan itu sudah selama 3 tahun itu sudah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Kemudian di tahun 2020 kita menyusun rencana induk pengelolaan KHT, dan itu memang baru bisa disosialisasikan kemarin di 2021 karena dulu ada kendala pandemi COVID-19. Jadi yang namanya RIP, rencana induk pengelolaan KHT, itu adalah semacam master plan, dokumen perencanaan untuk 5 tahun mendatang, bagaimana kita merencanakan rencana aksi dan kegiatan dalam rangka untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kebumen, dan nantinya dokumen tersebut kita integrasikan ke dalam RPJMD. Jadi di dalam RIP itu ada beberapa tahapan, ada beberapa tahapan di mana kita setiap tahunnya meningkat dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya seperti itu. Jadi intinya RIP KHT itu adalah semacam dokumen panduan bagi kita, pemerintah kabupaten, bagi masyarakat, bagi organisasi masyarakat dari pecinta lingkungan dan lain sebagainya untuk melaksanakan rencana pembangunan, rencana pembangunan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati selama 5 tahun ke depan. Baik, seberapa pentingnya sih Pak RIP KHT ini? RIP KHT menurut kami sangat penting karena melalui dokumen master plan ini tersusun bagaimana rencana aksi yang akan kita laksanakan. Karena kalau kita tidak punya dokumen ini, otomatis kita nanti arah dan tujuannya menjadi tidak jelas. Artinya ketika kita sudah tetapkan master plan-nya, otomatis kita tinggal melaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran dan kemampuan
kegiatan kita. Oke, Ya. baik. Jadi di situ sudah ada list-list ya seperti Betul. itu ya yang Ya. akan dilakukan tentunya ya terkait dengan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati seperti itu. Ya. Baik, kita tunggu WhatsApp dan juga SMS yang sudah masuk. Silakan ditampilkan di 0821 333 55547. Saya ke Pak Yoyo terlebih dahulu. Pak Yoyo, mungkin dalam mengedukasi, sosialisasi, ada kendala ini untuk mengajak masyarakat untuk memahami, oh ternyata penting sekali loh kita menjaga dan juga turut melestarikan ini. Apa ini Pak kendala yang dihadapi mungkin? Sebetulnya kendala terbesar bagi kita itu ini, banyak dari masyarakat kita ketika bicara konservasi atau pelestarian keragaman hayati itu sudah tersetting dalam mindset dia bahwa ketika bicara konservasi itu sesuatu yang tidak boleh diapa-apakan. Baik. Bahkan banyak orang-orang yang teredukasi pun itu menganggap bahwa dengan adanya konservasi itu merupakan penghalang bagi kegiatan upaya pembangunan. Okay. Karena itu tadi konservasi atau pelestarian hanya dimaknai sebagai upaya pengawetan saja. Yeah. Sebetulnya konservasi itu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan pengawetan, yang kedua itu terkait dengan upaya pelestarian, yang ketiga itu terkait dengan upaya pemanfaatan. Nah, upaya pemanfaatan ini mensyaratkan kata berkelanjutan. Jadi pemanfaatan berkelanjutan. Nah, ini yang kurang dipahami oleh sebagian besar warga, juga banyak juga sebetulnya dari orang-orang yang ada di pemerintahan tidak memahami bahwa ternyata konservasi itu bisa sebetulnya memadukan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Nah, ini yang menjadi PR sebetulnya, PR bagi kita bersama untuk mengedukasi bagaimana sebetulnya upaya konservasi itu sesuatu yang menyenangkan dalam tanda kutip, dan itu menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Nah, sebagai contoh, ketika kita ambil contoh seperti kawasan ekosistem esensial, itu sebetulnya awalnya itu diajukan atau ditetapkan untuk melindungi keberadaan dari buaya muara. Jadi dari sisi pelestariannya. Namun sebetulnya mengakomodir sisi ekonominya, untuk jasa wisatanya, untuk pariwisatanya. Nah, ini menjadi konsep yang jalan tengah lah bagi kita bersama untuk bagaimana bisa melestarikan, tapi tetap bisa mengambil nilai manfaat di sana. Dan ini yang menjadi menarik sebetulnya ketika kita bicara konservasi, mengedukasi itu mengikutkan upaya pelestariannya, sehingga orang dengan sukarela mau untuk ikut melestarikan. Sebagai contoh, untuk pelestarian keragaman hayati yang ada di lahan-lahan budidaya petani. Ketika kita mengajak masyarakat untuk melestarikan jenis tumbuh-tumbuhan, orang mesti berpikir lah buat apa seperti itu kan? Toh itu kan tidak ada manfaatnya bagi kami seperti itu. Maka kita mengedukasi ke mereka bahwa sebetulnya ada fungsi-fungsi yang memang mungkin nggak bisa diambil nilai ekonominya, tapi ada fungsi yang berdampak positif bagi keberlangsungan usaha di situ. Sebagai contoh, misalkan keberadaan dari tanaman gayam dan sebagainya. Mungkin nilai ekonominya kurang, tapi sebetulnya punya fungsi terkait dengan tata air dan sebagainya. Maka ketika kita mengajak petani bahwa ketika mereka berbudidaya itu juga harus mempertimbangkan aspek keragaman hayatinya. Banyak sebetulnya keragaman hayati di lingkup pertanian itu yang menjadi konsumsi kita bersama. Sebagai contoh, padi sebetulnya ada beberapa varietas itu yang lokal. Namun saat ini mungkin sulit bagi kita untuk bisa menjumpai padi jenis lokal yang ada di Kebumen, kan seperti itu, musnah dengan keberadaan padi-padi jenis hibrida. Nah, sebetulnya kita harus mengedukasi ke petani bahwa keberadaan dari jenis-jenis seperti ini yang lokal ini juga punya nilai ekonomi yang tinggi nantinya. Mungkin saat ini belum ketemu, tapi mungkin ke depan iya. Karena apa? Sebagai contoh, dari jenis-jenis yang lokal inilah menjadi bahan untuk merakit jenis-jenis baru yang punya kelebihan. Seperti itu. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi ketika kita mengedukasi,
tidak melulu bicara masalah pelestariannya saja, pengawetannya saja, juga harus bicara masalah pemanfaatannya. Sehingga ketika dikaitkan dengan ekonomi, itu ada harapan orang itu menjadi tertarik. Karena sekarang kecenderungan kita bersama itu kan lebih ke arah nilai ekonominya. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, ini tentunya mindset kita yang harus dirubah seperti itu ya Pak Yoyo ya, terkait dengan hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yoyo. Baik, namun tidak terasa pemirsa Rati TV dan juga pendengar Radio INFM, kita sudah di penghujung acara untuk Selamat Sore Kebumen edisi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Asifudin dan juga Pak Yoyo ada yang disampaikan terkait dengan tema pengelolaan keanekaragaman hayati. Monggo dari Pak Asifudin terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk kita semuanya aja ya, dari masyarakat dan dari kami sendiri, bahwa yang namanya keanekaragaman hayati itu sudah seperti disampaikan tadi, itu pasti sangat bermanfaat buat kita, buat manusia. Manusia itu omnivora, jadi dia itu makan segala, makan tumbuhan, makan hewan, dan kemudian manusia juga memanfaatkan secara ekonomi. Artinya marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menyadarkan diri sendiri dan orang lain untuk selalu mempertahankan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, karena keanekaragaman hayati dan spesies yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya ini sebenarnya merupakan karunia dari Tuhan. Jadi apapun itu ya mari kita lestarikan, jangan cuma kita yang bisa menikmati, tetapi anak cucu nanti kita juga masih bisa melihat keanekaragaman hayati yang sekarang ada, bahkan mungkin nanti bisa lebih berkembang. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Asifudin. Dari diri kita sendiri mungkin yang harus sadar, kemudian mengajak orang lain seperti itu ya. Sekali, ya. Dan yang terakhir dari Pak Yoyo, mungkin Pak Yoyo ada yang ingin disampaikan? Mungkin hampir sama Pak. Jadi menurut saya yang paling penting itu kita mulai dari diri kita. Bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana terkait dengan konsumsi. Bagaimana kita mengubah pola konsumsi kita, yang biasanya kita menyukai buah-buahan impor dan sebagainya, itu kita coba untuk bagaimana mencintai buah-buahan lokal. Sekarang sudah sangat jarang, bangsa kesemek dan sebagainya, mundu dan sebagainya. Itu ya karena akibat dari pola konsumsi kita yang berubah. Maka itu bisa kita mulai dari kita bersama untuk bagaimana kita memperkenalkan ke keluarga kita untuk mengkonsumsi produk-produk lokal, buah-buahan lokal dan sebagainya. Dan kita bisa juga bagaimana menciptakan lingkungan rumah kita, itu lingkungan rumah yang ramah terhadap satwa, dengan menganeka-ragamkan berbagai jenis tanaman yang disukai atau dibutuhkan oleh satwa, baik untuk kebutuhan pakannya maupun untuk kebutuhan bersarangnya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yoyo. Mungkin ini hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, yang mudah-mudahan ini sebenarnya gampang ya Pak ya, hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita dari kita sendiri untuk turut menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Baik, terima kasih Pak Asifudin dan juga Pak Yoyo atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan terima kasih pemirsa Rati TV serta pendengar Radio INFM. Sebelum kami berpamitan, kami ingatkan kepada Anda untuk sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan saja saya Carla Serlita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.